Halo adik-adik, apakah kalian pernah melihat anak ayam dengan ibunya? Apakah anak ayam dan ibunya memiliki perbedaan bentuk tubuh atau hanya berbeda ukuran? Ya, anak ayam dan ibunya hanya berbeda ukuran. Lalu bagaimana dengan anak kucing dan ibunya? Apakah mereka sama persis dan hanya berbeda ukuran? Apakah anak kucing berukuran kecil sedangkan ibunya berukuran besar? Ya, mereka hanya berbeda ukuran tapi bentuk tubuhnya sama. Lalu apakah kalian pernah melihat kupu-kupu yang begitu indah? Lalu ketika kalian melihat seekor ulat, apakah kalian menjadi takut atau merasa geli? Padahal ulat nantinya akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ya benar, kupu-kupu ketika mereka masih kecil, mereka berbentuk ulat. Sedangkan ketika dewasa, mereka berubah menjadi kupu-kupu. Apakah ulat dan kupu-kupu memiliki perbedaan bentuk? Padahal mereka adalah hewan yang sama. Ya, ulat dan kupu-kupu memiliki perbedaan bentuk. Ulat tidak memiliki sayap seperti kupu-kupu karena mereka masih anak-anak. Tapi ketika sudah dewasa, mereka akan berubah menjadi kupu-kupu dan memiliki sayap yang indah. Jadi, masa kecil kupu-kupu berbentuk ulat. Nah, perbedaan bentuk hewan ketika saat masih anak-anak dan berubah saat dewasa dinamakan metamorfosis. Jadi, pertumbuhan kupu-kupu dinamakan metamorfosis. Karena kupu-kupu saat masih anak-anak berbentuk ulat, lalu ketika dewasa, ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Lalu apakah kucing dan ayam mengalami metamorfosis? Jawabannya tidak, karena ayam dan kucing dari anak-anak hingga dewasa bentuknya sama, tidak mengalami perubahan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yakni metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mari kita bahas satu persatu. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan dari kecil hingga dewasa. Ada 4 tahap yang dilewati. Yang pertama telur, lalu berubah jadi larva, lalu berubah menjadi pupa atau kepompong, lalu yang terakhir menjadi imago atau dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Karena dari telur dia berubah menjadi larva atau ulat, lalu menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan dari kecil hingga dewasa, namun tidak selengkap metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna hanya melewati 3 tahap, yakni telur, nimfa atau anak, lalu dewasa. Biasanya perubahannya hampir tidak ada, seperti contohnya belalang yang berawal dari telur, kemudian menetas, dan setelah menetas dia akan menjadi nimfa atau anak belalang. Nimfa ini masih sangat lemah sehingga belum bisa mencari makan sendiri. Nimfa juga masih mengalami proses pergantian kulit beberapa kali dan juga belum memiliki sayap seperti belalang dewasa. Mereka baru akan mendapatkan sayap ketika sudah dewasa dan mampu mencari makan sendiri. Lalu apa bedanya belalang dengan ayam? Kan sama-sama bertelur. Nah, jadi ada perbedaannya anak-anak. Seperti telah dijelaskan tadi, kalau belalang dia akan berubah dari telur menjadi nimfa atau anak belalang. Nimfa ini masih sangat lemah. Dia masih mengalami proses pergantian kulit beberapa kali. Selain itu, nimfa belalang juga belum memiliki sayap. Dia akan memiliki sayap ketika sudah dewasa. Berbeda dengan anak ayam dan ibunya. Anak ayam hanya berbeda ukuran dengan ibunya. Selebihnya mereka sudah memiliki bagian tubuh yang lengkap seperti ibunya. Metamorfosis tidak sempurna dengan non-metamorfosis memang terlihat sedikit mirip. Namun perlu diingat bahwa metamorfosis tidak sempurna masih terdapat perubahan wujud pada hewan meski tidak sejelas metamorfosis sempurna. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Jika sudah, silahkan cari contoh hewan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, lalu tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.